Ling Han tetap tenang, mengambil pedang yang patah, dan berkata kepada pemilik kios bagaimana Anda menjual ini. Pemilik kios juga licik, dan berkata ini pelelangan, apa yang bisa Anda lakukan dengan itu membuat hatiku berdebar atau meminta harga tinggi. Aduh, pencatut. Ling Han menghela nafas dalam hatinya, lalu berkata 10.000 batu dao. Pemilik kios menggelengkan kepalanya saya tidak menerima batu dao. Tapi wajar saja, jika ingin meningkatkan kekuatan, daoshi memang yang paling tidak berguna. Ling Han tersenyum, menatap pemilik kios lagi, dan berkata kamu adalah raja sejati Hualing, dan kamu tidak jauh dari level pemimpin. Aku akan memberimu Little Nine Emperors dan Ten Leaf Pill, yang mengandung energi abadi, dan akan membantu Anda di masa depan cepat tingkatkan kultivasi Anda. Pemilik kios segera dipindahkan, meskipun dia tidak membutuhkan ramuan ini sekarang, tetapi seperti yang dikatakan Ling Han, tidak butuh waktu lama. Ini adalah investasi untuk masa depan, dan manfaatnya nyata dan pasti layak dinantikan. Berapa banyak bintang energi abadi dia bertanya. Sayangnya, berbohong itu tidak mudah. Ling Han tersenyum 3 bintang, aku bisa memberimu 10. Pemilik kios menunjukkan ekspresi antusias, tetapi merasa tidak pantas menyetujui Ling Han begitu cepat. Di antara mereka harus ada banyak ruang karena menaikkan harga. Sedikit kurang. Dia mengertakkan gigi dan menekan keinginan di dalam hatinya. 20 salinan energi abadi bintang 3. Sebuah suara berkata, tapi itu bukan Ling Han. Sial, seseorang merampok Hu. Ling Han menoleh untuk melihat, matanya sedikit menegang. Wu Yue, orang yang bersaing dengannya sebenarnya adalah benih paling menonjol dari Istana Dewa Perang. Yah, saya belum menyelesaikan skor dengan Anda, tetapi Anda mendapat masalah lebih dulu. Mata pemilik kios berbinar, lelang-lelang, jika tidak ada persaingan, bukankah itu penjualan biasa, itu akan sangat membosankan. Dia memandang Ling Han, dan tentu saja berharap Ling Han akan menaikkan harganya. Ling Han mengerutkan kening, tetapi masih berkata 30 eksemplar. 40 eksemplar. Wu Yue berkata dengan bangga, terlihat sangat kaya. 2 salinan energi abadi bintang 4. Ling Han menaikkan harganya lagi. 3 salinan. Wu Yue menaiki tangga dengan tidak tergesa-gesa, seolah-olah dia sama sekali tidak mengambil hati Ling Han. Istana Ares begitu kaya. Ling Han terus menaikkan harganya, dan Wu Yue tidak mundur, menjelaskan bahwa dia harus mendapatkan pedang yang patah itu. Ini mengejutkan orang-orang di sekitar, pedang yang patah ini sangat berharga, sebenarnya membutuhkan 20 bagian dari energi abadi bintang 4, tidak, sekarang sudah 30 bagian dari energi abadi bintang 4 sebagai gantinya. Yang paling bahagia tentu saja si pemilik warung, dia merasa jantungnya mau meledak. Dia memutuskan bahwa siapapun yang mengambil gambar pedang patah itu, dia akan segera meninggalkan Yahexing setelah menerima energi abadi. Keselamatan pertama. Ketika harga dinaikkan menjadi 4 salinan energi abadi bintang 5, Ling Han dengan tegas menyerah. Dia benar-benar merasa bahwa pedang yang patah ini layak untuk diteliti, tetapi harga setinggi itu sudah keterlaluan, jika lawannya bukan benih Istana Dewa Perang, dia mungkin sudah berhenti bertarung sejak lama. Sekarang, biarkan pihak lain berhasil. Ling Han berkata dalam hatinya, bagaimanapun, dia tidak bisa membiarkan orang-orang dari War God Palace pergi, cepat atau lambat dia harus bertarung dengan Wu Yue, dan membiarkan pihak lain menyimpan pedang yang patah terlebih dahulu, ini bukan energi abadi, dapat disempurnakan. Wu Yue dengan senang hati membayar 4 bagian dari energi abadi bintang 5 untuk mendapatkan pedang patah, dan kemudian pergi dengan penghinaan di matanya, tanpa mencibir pemenang sama sekali. Menurutnya, Ling Han sama sekali tidak layak menyia-nyiakan kata-katanya. Ling Han berkata dengan santai dari belakang kamu membuatku membuang 4 bagian energi abadi bintang 5. Yang mendapatkannya jelas Wu Yue, jadi mengapa menyia-nyiakan keabadianmu? Semua orang bingung, mungkinkah Ling Han bingung karena tidak bisa bersaing? Wu Yue juga terkejut sesaat, tapi kemudian dia bereaksi. Ling Han mengatakan bahwa dia akan mati di tangan lawan, jadi sekarang dia menghabiskan energi abadi untuk membeli pedang patah, apa yang dia sia-siakan sebenarnya adalah rampasan perang Ling Han. Ini, kediaman Rao Shen dengan hati Wu Yue, tidak bisa menahan perasaan marah. Dia berhenti, dan kemudian berkata apakah kamu berani bertarung? Tapi dia tidak menoleh ke belakang, mengungkapkan rasa jijiknya pada Ling Han dengan cara ini. Ling Han hanya tersenyum sekarang bukan waktunya. Dia akan terus berpartisipasi dalam pelelangan. Wu Yue mendengus dan berjalan pergi. Lelang masih berlangsung, Ling Han dan Brother Hou terus bergerak, mengubah pil dan cairan berharga di tangan mereka menjadi energi yang lebih abadi, dengan imbalan lebih banyak energi peri. Hanya saja memurnikan obat peri sangat memakan waktu, butuh 3 hari untuk 1 tungku,
bahkan jika Ling Han diizinkan untuk memperbaikinya selama setahun, itu hanya akan lebih dari 100 tungku. Lelang berlangsung total 1 tahun dan 3 bulan. Kecuali Ling Han, yang bisa berada dalam lingkaran kebajikan, orang lain pergi satu demi satu setelah mereka menukar harta yang mereka butuhkan, menghasilkan semakin sedikit orang dan semakin sedikit barang mengumumkan akhir pelelangan. Pusat kekuatan pergi satu demi satu, dan mereka yang mendapatkan sesuatu harus kembali mundur untuk mencerna manfaatnya. Tentu saja, tidak perlu tinggal bagi mereka yang tidak mendapatkan apa-apa, tetapi karena pernyataan Kaisar, Yahe masih sangat damai, dan tidak ada yang berani memprovokasi, menantang otoritas klan kekaisaran. Namun pembangkit tenaga generasi muda tidak pergi, beberapa anggota generasi emas bergabung dan mengadakan jamuan makan, mengundang talenta muda untuk hadir. Ling Han tidak menerima undangan, dia tidak menunjukkan wajah aslinya, tentu saja dia tidak memiliki reputasi sama sekali, bagaimana dia bisa menerima undangan. Tapi saudara Monkey menerimanya, keturunan Ratu Suci, dan bahkan tuan yang mengalahkan generasi emas untuk melarikan diri karena malu, bukankah seharusnya mereka diundang? Tapi justru itu yang terjadi, kenapa masih mengundang generasi emas kalau jelas-jelas mempermalukan mereka? Kualifikasi itu satu hal, tapi ada apa dengan meminta saudara Monkey mempermalukan Di Ziming dan Di Zitian? Diperkirakan kekuatan Di Ziming dan Di Zitian telah meningkat, jadi kita harus menggunakan kesempatan ini untuk mengalahkan Brother Ho, atas nama generasi emas. Ling Han berspekulasi. Saudara Ho mengangkat batang besi, wajahnya penuh ketidakpedulian. Dalam pandangan Brother Ho, meskipun lawannya lebih kuat darinya, dia tidak memiliki rasa takut, dan tidak ada alasan untuk takut dalam pertempuran. Masih ada 7 hari lagi untuk jamuan makan kakak Monkey, tunggu aku selama 3 hari. Ling Han mulai menyempurnakan 9 kaisar dan pil 10 daun. Ini adalah obat hebat dari tingkat terhormat, dan ini adalah pertama kalinya untuk memperbaikinya. Ling Han sangat berhati-hati, bukan hanya karena dia takut membuang energi abadi, tetapi juga karena dia punya waktu. Dia harus berhasil sekali, jika tidak, bahkan jika dia berhasil menyempurnakan kembali, saudara Ho mungkin tidak punya waktu untuk menyempurnakannya. Untungnya, dia berhasil sekali. Ling Han mengeluarkan ramuan itu dan menyerahkannya kepada Brother Ho, memintanya untuk mengambilnya dan segera memperbaikinya. Tentu saja, Ling Han tidak akan pelit terhadap bangsanya sendiri, bahan baku apa yang digunakan untuk ini. Roh Peri Bintang 8. Oleh karena itu, pil 9 kaisar dan 10 daun yang dia sempurnakan juga memiliki kualitas terbaik. Bahkan jika ini tidak cukup untuk mendorong kultivasi saudara Monkey ke tingkat yang lebih tinggi, itu pasti akan meningkatkan kekuatan saudara Monkey. Saudara Ho tidak sopan, setelah menerima 2 pil yang sangat berharga, dia segera mulai menyempurnakannya. Ling Han juga tidak tinggal diam, dan mulai meminum pil Xiao Jiu Huang Xie. Apa yang diambil Ling Han adalah pil 10 daun Little Nine Emperors dengan kualitas terbaik. Ketika seseorang turun, energi abadi melonjak, segera mendorong perubahan kualitatif pada buah dao. Ling Han terkejut menemukan bahwa alih-alih meningkatkan buah daunnya, itu semakin kecil. Apakah Nine Star Immortal Ki ini memiliki efek negatif? Tidak, sebaliknya, disinilah Ki abadi 9 bintang begitu kuat. Ia mengeluarkan kotoran dari buah dao dan membuatnya sangat murni. Justru karena banyak kotoran yang dihilangkan maka buah dao menjadi lebih kecil. Didorong oleh kitab suci Kaisar, hanya butuh setengah hari, dan potensi ramuan ini habis. Datang lagi, Ling Han mengambil satu lagi, dan benar saja, buah daunnya tidak sempurna, dan masih menyusut lebih jauh, yang membuatnya tertekan adalah ketika buah dao menyusut, rantai hitam juga menyusut. Satu demi satu, Ling Han terus makan, sampai ke 10, buah dao akhirnya berhenti menyusut dan malah mulai mengembang. Kotoran telah sepenuhnya dihilangkan, dan buah dao telah mencapai kesempurnaan, sehingga mulai tumbuh kembali. Setelah menghitung waktu, tidak lama kemudian jamuan makan. Ling Han berdiri, dan di sisi lain, Brother Ho juga menyelesaikan latihannya. Tak satu pun dari basis kultivasi mereka telah ditingkatkan, tetapi mereka telah ditempa oleh energi abadi bintang 9, dan kekuatan tempur mereka pasti naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ayo pergi. Mereka pergi ke tempat perjamuan diadakan. Ini adalah gunung yang tinggi. Siapapun dapat menginjakan kaki di atasnya, tetapi sekarang dikelilingi oleh klan kekaisaran. Hanya mereka yang telah menerima undangan yang dapat naik ke atas gunung. Ling Han tidak punya kartu undangan, tapi tidak masalah, kakak Monkey punya, tidak mudah baginya untuk membawa seseorang. Gunung itu sangat tinggi, berdiri di puncak gunung, bulan yang cerah hampir dekat, dan Anda dapat menggenggamnya dengan tangan. Sebanyak 400 orang diundang ke perjamuan ini, selain putra kaisar, ada juga Daozi dan orang suci dari tempat-tempat suci utama. Namun, jelas bukan seorang Taois atau orang suci yang dapat diundang,
Jika tidak, setidaknya ada ribuan tempat suci di dunia, bagaimana mungkin hanya ada beberapa ratus orang di sini? Setidaknya seseorang harus mencapai level pemimpin agar memenuhi syarat. Lagi pula, hampir semua putra kaisar telah mencapai level ini sekarang. Jika mereka tidak mencapai level ini, bagaimana mereka memenuhi syarat untuk berbicara dengan putra kaisar? Ling Han melihat bahwa Si Yi dan Wan Dao juga ada di sini, Yang Yihuan, He Luo juga ada di sana, dan Qi Menghan, permaisuri ini sangat tertekan sekarang. Dia tidak tahu bahwa Ling Han belum mati, jadi dia secara alami patah hati. Tapi kecantikan seperti dia, yang sebanding dengan generasi emas kaisar, tentu saja adalah pasangan yang diimpikan semua pria, kaisar dan putra maju dalam aliran tanpa akhir, berharap untuk mengesankan hatinya. Apalagi sekarang adalah waktu terkosong Qi Menghan, memanfaatkan kesempatan ini adalah cara termudah untuk merebut hatinya. Namun, Qi Menghan kurang tertarik dan memperlakukan semua orang dengan acuh tak acuh, membuat semua orang menjadi duri di samping. Hehe, teratai salju yang luar biasa, aku sangat menyukainya. Seseorang berkata, berjalan menuju Qi Menghan. Ini sangat gila dan langsung. Meskipun semua orang sangat menyukainya, tetapi yang mana yang sangat pendiam, bagaimana mungkin ada alasan untuk mengatakannya? Siapa orang ini? Ketika semua orang melihatnya, mata mereka menegang. Wu Yue, benih terkuat dari Istana Ares. Hei, pria ini terlalu sombong, dia jelas berasal dari Istana Dewa Perang, dan semua orang ingin memukulinya, tapi dia berani menganiaya putri bangsawan klan Kekaisaran Donglin dengan kata-kata besarnya. Qi Menghan hanya melirik Wu Yue dengan acuh tak acuh, lalu menarik pandangannya dan tidak berniat memperhatikan sama sekali. Melihat Wu Yue terpukul, semua orang tersenyum, mari kita lihat bagaimana akhirnya. Itu hanya orang mati, mengapa menganggapnya begitu serius? Wu Yue tampak tenang, seolah-olah dia tidak terluka sama sekali. Hehe, apa jenius terkuat di zaman ini? Jika kamu bertemu denganku, ajari dia caranya untuk berperilaku dalam hitungan menit. Qi Menghan segera menunjukkan ekspresi marah, bahkan jika Ling Han meninggal, dia tidak akan membiarkan orang lain memfitnahnya. Perici, biarkan aku membantumu. Seorang kaisar keluar. Bukankah ini kesempatan bagus untuk menyenangkan Qi Menghan? Ini tentu saja generasi emas, dan mereka sudah menjadi pemimpin bintang 8, kalau tidak mereka tidak akan berani berdiri. Wu Yue, di sisi lain, tidak peduli, dan berkata dengan acuh tak acuh keluar, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Kamu benar-benar sombong, ayo bertarung. Generasi emas segera terbang ke langit, menantang Wu Yue. Dia adalah pemimpin bintang 8, hampir berdiri di puncak dunia ini, mengapa takut? Wu Yue hanya mencibir, melangkah sedikit, sosoknya tiba-tiba melayang di udara, lalu menebas dengan pedang. Cahaya pedang membubung ke langit, seolah membuka langit dan membuka bumi. Generasi emas dengan cepat menangkis dengan seluruh kekuatan mereka, tetapi mereka sangat malu, hanya dalam beberapa langkah, dia ditebang dari langit. Ledakan, dia jatuh ke tanah, menendang abu. His, generasi emas tingkat pemimpin bintang 8 dikalahkan begitu cepat. Semua orang tersentak, dalam hal ini, bahkan jika generasi emas tingkat pemimpin bintang 9 naik, paling banyak akan membutuhkan beberapa trik tambahan, dan mereka masih akan dikalahkan secara menyedihkan. Ya Tuhan, orang ini hanyalah pemimpin bintang 5 Hei, pemimpin bintang 6. Pihak lain jelas mendapat banyak manfaat dari pelelangan ini, memajukan kultivasi mereka satu tingkat. Fiu, Wu Yue mendarat di tanah, mengungkapkan ekspresi jijik. Aku sudah memperingatkanmu sejak lama. Wajah generasi emas penuh dengan rasa malu dan amarah, bahkan ada sedikit ketakutan, karena jika dia tidak memiliki jimat kematian di tubuhnya, itu tidak akan sesederhana kehilangan, tetapi akan mati. Kesenjangan kekuatannya terlalu besar, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan tetapi hanya bisa menelan buah pahit ini. Hal ini membuat kaisar lain tidak senang, tetapi tidak mungkin menjadi lawan Wu Yue bahkan jika pemimpin bintang 9 diberangkatkan, dan kata-kata dari Yang Mulia maksud Anda membiarkan Tuan berurusan dengan pemimpin Anda menang seperti ini, itu hanya bisa menunjukkan ketidakmampuan generasi emas. Wu Yue tersenyum tipis, dan menatap Qi Menghan lagi. Lupakan pria itu, mulai sekarang, lihat saja aku meraung dengan bangga. Ini terlalu sombong. Aku di sini untuk bermain denganmu. Ding Su berjalan keluar. Ngomong-ngomong, dia juga adik laki-laki Ling Han, dan Qi Menghan jelas memiliki hubungan selingkuh dengan Ling Han, jadi dia harus mempertahankannya baik secara emosional maupun rasional. Kamu Wu Yue menunjukkan rasa jijik. Ayo bertarung. Ding Su terbang ke udara. Wu Yue mengangkat pedangnya untuk mengejar, dan kemudian memulai pertempuran sengit dengan Ding Su. Hanya ada beberapa gerakan dalam pertarungan, dan semua orang terkejut, karena Ding Su dan Wu Yue berakhir seri. Oh tidak, ini sedikit kurang mengesankan,
Tapi masalahnya Ding Su hanya pemimpin dari 3 bintang. Dengan 3 alam kecil yang hilang, Ding Su hanya tertinggal sedikit. Mendesis. Para hadirin terkesiap, Ding Su ini terlalu kuat. Perbandingan seperti itu, generasi emas hampir menjadi sampah. Bahkan Wu Yue tidak mengharapkannya, dia tertegun sejenak, dan kemudian tersenyum. Aku tidak berharap kamu menjadi cukup kuat, sangat baik, layak untuk usaha habis-habisanku. Dia mengubah postur pedangnya. Dan tiba-tiba, serangan yang mengerikan diluncurkan. Apa? Yang Yihuan dan Heluo tersentuh, orang ini telah menempuh jalannya sendiri. Mereka saling melirik, mengerutkan kening. Meskipun Yang Yihuan dan Heluo tidak mengenal Wu Yue, mereka dapat menyimpulkan bahwa pihak lain, seperti mereka, adalah seorang jenius kuno yang disegel oleh sumber lumpur kuno setelah melihat gerakan pihak lain. Tetapi dengan latar belakang yang sama, mereka masih berjuang untuk menemukan jalan mereka sendiri, tetapi Wu Yue sudah keluar, celahnya sangat jelas. Mereka menyebut diri mereka jenius, tetapi mereka tidak sebaik pendatang baru saat ini, juga tidak sebaik orang tua di zaman kuno, bagaimana mereka bisa malu. Mereka tahu bahwa sebenarnya ada banyak jenius tua seperti mereka, tetapi mereka tidak tahu berapa jumlahnya. Di langit, Ding Su tertawa terbahak-bahak, dan serangannya melonjak. Dia juga berjalan keluar dari caranya sendiri, dan setiap gerakannya luar biasa. Ledakan, ledakan, ledakan. Ding Su masih sedikit lebih rendah, tetapi semangat juangnya tinggi, dan dia menghasilkan banyak gerakan cerdas. Meskipun dia melawan arah angin, dia dapat mendukungnya sepenuhnya. Ia boleh saja kalah, namun tidak sedikit jurus yang akan menentukan kemenangan, namun bisa tertunda dalam waktu yang lama. Generasi emas semuanya tampak menakjubkan. Berapa banyak dari mereka yang menyingkir? 0. Namun, ini adalah syarat yang diperlukan jika seseorang ingin menjadi seorang kaisar dan keluar dari jalur seni bela dirinya sendiri. Jika Anda telah merintis jalan Anda sendiri, Anda mungkin tidak bisa menjadi seorang kaisar, tetapi jika Anda tidak merintis jalan Anda sendiri, Anda pasti tidak akan bisa menjadi seorang kaisar. Ling Han meninggal, dan ada satu kendala besar yang hilang, tetapi melihat situasi saat ini, sama sekali tidak aman. Meskipun Di Ziming dan Di Zitian sudah dimuliakan dan memiliki keunggulan mutlak di alam, mereka masih belum membuat jalannya sendiri, bahkan jika mereka mencapai Santo Bintang 9, mereka hanya bisa terjebak di alam ini selamanya, dan mereka bahkan tidak bisa berpikir untuk menjadi kaisar yang bijak. Jika Anda tidak bisa menjadi kaisar semu, bagaimana Anda bisa menjadi seorang kaisar? Membunuh, membunuh, membunuh. Semua kaisar memiliki niat membunuh di mata mereka, karena mereka terlalu jauh di belakang, maka singkirkan monster-monster ini, seperti halnya Ling Han. Singkirkan semua pesaing yang kuat, maka mereka bisa bertarung dan berjalan perlahan, toh mereka masih terlalu muda dan memiliki banyak peluang. Ding Su muncul dengan banyak jurus unik, tetapi wilayahnya sedikit lebih buruk, dan kekuatan tempurnya masih belum sebaik sebelumnya. Setelah lebih dari 500 gerakan dalam pertempuran, Ding Su dengan tegas mundur dari kelompok pertempuran. Wu Yue tidak mengejarnya, dia tahu betul bahwa meskipun dia lebih unggul dalam kekuatan tempur, jika dia ingin mengalahkan Ding Su, dia mungkin harus melawan 3 hingga 500 gerakan, dan dia merasa Ding Su masih memiliki lubang di tangannya, mungkin bisa dibalik. Mereka tidak memiliki permusuhan, dan mereka tidak memperebutkan harta apapun, jadi mengapa mengambil risiko? Tidak ada yang mengejek Ding Su, yang mampu melawan Wu Yue bolak-balik sedemikian rupa ketika dia tertinggal oleh 3 alam kecil, itu hanyalah sebuah keburukan. Bahkan jika Ling Han dibangkitkan, dapatkah dia dibandingkan dengannya? Jelas tidak. Iya, meskipun Ling Han lebih jahat dari generasi emas, tetapi paling banyak dia bisa berada di level yang sama dengan Wu Yue, bagaimana bisakah dia dibandingkan dengan Ding Su? Dia adalah penjahat terbesar. Semua orang berdiskusi dan setuju bahwa Ding Su adalah penjahat terkuat yang sebenarnya. Apakah ada orang lain untuk dilawan? Wu Yue terus memprovokasi? Dia tersenyum, menunjukkan 2 baris gigi putih, dan matanya menatap wajah semua orang satu persatu. Si Yi, Wan Dao, Del. Meskipun ini bisa membuat mereka terkenal, tetapi untuk mencapai ketinggian mereka, apakah Anda masih peduli dengan reputasi yang salah? Cheng Di, ini yang paling penting, agar dia benar-benar terkenal selamanya. Apakah tidak ada orang? Mulut Wu Yue meringkuk menjadi senyuman mengejek, itu terlalu lemah, jadi tidak ada yang bisa bertarung. Ling Han menggelengkan kepalanya dan melangkah keluar. Ayo, aku akan mengajarimu cara memanggil kakek. Itu kamu. Wu Yue menatap Ling Han, tatapannya menjadi parah. Sebelum Ling Han bersaing dengannya untuk mematahkan pedang, dia harus membayar 4 energi abadi bintang 5. Meskipun ini tidak terlalu berharga baginya, jika 4 ki abadi digunakan padanya, mungkin basis kultivasinya akan mencapai puncak 6 bintang. Benar, benar, kamu masih berani menunjukkan dirimu di depanku.
Niat membunuh Wu Yue beredar, dan dia mengambil inisiatif untuk melompat dan berdiri di langit. Hah! Semua orang tercengang, sebelumnya, yang lain memasuki udara terlebih dahulu, dan dia tidak terburu-buru, tetapi sekarang dia benar-benar mengambil inisiatif untuk memasuki udara, menunjukkan keinginannya untuk membunuh Ling Han. Mereka memandang Ling Han, siapa tuan ini dengan kemampuan yang begitu kuat untuk menarik kebencian. Jika mereka tahu bahwa itu adalah Ling Han, mereka tidak akan terlalu bingung. Wajar jika orang ini marah padanya. Qi Menghan menunjukkan tatapan aneh, memandang Ling Han, dan merasa bahwa pria ini memberinya perasaan deja vu. Ling Han perlahan naik ke udara, berjalan selangkah demi selangkah, seolah sedang berjalan-jalan. Terlalu lambat, terlalu lambat. Tangan kanan Wu Yue memegang pedang. Melihat Ling Han begitu lamban, mau tidak mau dia mencengkeram gagang pedang dengan erat, niat membunuhnya menjadi semakin kuat. Menjijikkan, bukankah ini jelas mempermainkannya? Kamu akan segera tahu berapa biaya yang harus kamu keluarkan untuk melakukannya. Dia berkata dengan ringan, nadanya masih tenang, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan niat membunuh yang dalam. Ling Han akhirnya mencapai ketinggian yang sama dengan Wu Yuexiang, dia sedikit tersenyum. Apakah kamu menyia-nyiakan hartaku hari ini? Dibuat. Wu Yue menunjukkan wajah marah. Kamu akan segera menjadi mayat, aku mengerti bagaimana kamu akan banyak bicara saat itu. Dia mengangkat pedangnya dan menunjuk ke arah Ling Han. Dengan satu serangan pedang, angin dan awan akan muncul. Dia memarahi dengan lembut, ledakan, energi pedang yang tak berujung menyebar, dan menyerang ke arah Ling Han. Ada juga aturan yang terjepit di antara pedang Qi, membuat setiap pedang Qi penuh dengan kematian. Ling Han tersenyum tipis, mengulurkan tangan kanannya ke depan, lalu meraihnya, semua energi pedang hancur dalam sekejap, dan tidak ada lagi ancaman. Melihat adegan ini, semua orang terkejut. Sangat kuat, bahkan jika Wu Yue tidak berusaha sekuat tenaga, kekuatannya telah diakui, begitu kuat sehingga bahkan generasi emas pun hanya bisa memandang ke atas. Oleh karena itu, bahkan jika dia menyerang pedang dengan santai, itu pasti sangat kuat, bagaimana bisa diselesaikan dengan mudah. Mungkinkah pria tak dikenal ini masih super jenius? Wu Yue juga terkejut, dia tidak menyangka kekuatan Ling Han begitu kuat. Aku benar-benar meremehkanmu. Dia mengatakan sesuatu dengan santai, tetapi tentu saja dia tidak menganggapnya serius, dia melompat keluar dan menyapu dengan pedangnya. Ling Han mengayunkan tinjunya. Aku tidak. Boom! Hanya dengan satu pukulan, Wu Yue terlempar ke belakang dengan pedangnya. Aku, bodoh amat. Tiba-tiba, semua orang membuka mulut lebar-lebar, benar-benar tidak bisa dipercaya. Ini sengit, itu terlalu sengit. Wu Yue telah membuktikan dengan kekuatannya bahwa bahkan generasi emas di level pemimpin bintang 9 tidak dapat menjadi lawannya, tetapi sekarang, Ling Han menghempaskannya dengan satu pukulan. Ini, perbandingan seperti itu, apakah generasi emas itu? Bahkan bukan sampah. Ya Tuhan, kapan monster seperti itu muncul? Jika bukan karena kematian Ling Han, dia akan curiga bahwa orang ini muncul dengan menyamar. Di kejauhan, Wu Yue menstabilkan sosoknya. Dia menatap Ling Han dengan ekspresi kaget di wajahnya. Meskipun serangan Ling Han sangat sengit, dia masih menghalaunya dan tidak mengalami kerusakan apapun. Namun, yang mengejutkannya adalah dia bukanlah musuh dari pukulan Ling Han. Bagaimana mungkin? Bahkan jika itu adalah pemimpin bintang 9 dari tingkat generasi emas, dia tidak takut dan dianggap lemah. Paling banyak, dia akan dapat memenangkannya dengan beberapa trik lagi. Tapi Ling Han memang hanya di level pemimpin. Dia mengambil napas dalam-dalam. Pertama, Ling Han harus menjadi pemimpin bintang 7, bintang 8 atau bahkan bintang 9. Kedua, bakat pihak lain harus sebanding dengan Ding Su, jika tidak, tidak mungkin memiliki prestise seperti itu. Memikirkan hal ini, senyum muncul di sudut mulutnya. Apakah kamu pikir kamu bisa menggertakku hanya karena basis kultivasimu lebih tinggi dariku? Dia tidak tahu berapa banyak seni rahasia yang dia kuasai. Setelah mendengar ini, Ling Han memasang ekspresi aneh. Nimei, dipukuli seperti ini. Basis kultivasi saya lebih tinggi dari milik Anda. Pemimpin bintang 3 saya lebih tinggi dari pemimpin bintang 6 Anda. Apakah ada orang seperti itu? Jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia akan mengatakan bahwa tingkat kultivasi lawan lebih tinggi dari miliknya, dan dia tidak akan mengakui bahwa kekuatannya sendiri sebenarnya lebih rendah. Apakah ini narsisme, atau ada yang salah? Ling Han menggelengkan kepalanya, tidak masalah lagi, apa yang harus dipedulikan dengan orang mati? Dia membunuhnya, dan semangat juangnya membara dan berubah menjadi substansi. Melihat bahwa Ling Han tidak menyangkalnya, semua orang tersentak. Pantas saja orang ini begitu kuat sehingga penjahat seperti Ding Su pun tidak bisa berdiri di belakangnya. Ternyata basis kultivasinya jauh lebih tinggi dari Wu Yue. Jika dihitung dengan cara ini,
dia mungkin sama berbakatnya dengan Ding Su, atau bahkan lebih buruk. Ini masuk akal, bagaimana bisa ada begitu banyak pelaku kejahatan di dunia. Meski begitu, cukup mencengangkan, yang menunjukkan bahwa bakat Ling Han pasti berada di atas generasi emas. Memikirkan hal ini, wajah generasi emas semuanya jelek. Mereka awalnya mewakili yang terkuat di dunia, tetapi sekarang, generasi pendatang baru muncul, membuat mereka kehilangan muka, dan ada juga orang tua, yang seharusnya menghilang di sungai panjang sejarah, tetapi sekarang mereka telah naik lagi, keluar. Sangat sulit untuk menjadi seorang kaisar di generasi ini. Juga dikatakan sebelumnya bahwa generasi emas adalah yang paling mungkin mematahkan legenda bahwa klan kekaisaran tidak dapat menghasilkan seorang kaisar, tetapi sekarang lihatlah mereka semua akan kedinginan. Ini membuat semua kaisar menjadi pembunuh, apakah mereka akan mengambil kesempatan ini untuk memusnahkan lawan mereka? Ledakan. Pertarungan antara Ling Han dan Wu Yue membawa kembali pikiran semua orang. Ling Han masih meninju satu demi satu, tampaknya tidak teratur dan sangat acak, tetapi kekuatannya menghancurkan bumi. Dalam kata-kata Wu Yue, ilmu pedang yang kuat diciptakan, dan langit runtuh dan bumi dihancurkan dengan satu pukulan pedang. Di level leader, dia sudah memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, apalagi super leader sepertinya. Tidak mungkin, meskipun Wu Yue telah keluar dari jalannya sendiri, dia hanya dapat mengambil paling banyak 10 langkah. Tidak apa-apa berurusan dengan orang-orang seperti generasi emas dan bahkan Ding Su, tetapi saat menghadapi Ling Han, celahnya adalah terlalu besar. Oleh karena itu, caranya sendiri masih terlalu mudah untuk dilawan, jadi Wu Yue tidak punya pilihan selain meminjam metode rahasia para pendahulunya. Tapi, ini adalah seni kekaisaran. Apakah ada ilmu pedang kekaisaran seperti itu? Semua kaisar saling memandang, bingung. Hanya ada begitu banyak keluarga kekaisaran di dunia. Meskipun tidak mungkin setiap kaisar menguasai seni kekaisaran dari keluarga kekaisaran lainnya, tidak peduli apa seni kekaisaran itu, mereka masih memiliki beberapa pemahaman dan mengetahui perkiraan kekuatan. Ketika mereka berada dalam kesulitan, mereka tidak akan terburu-buru dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Namun, mereka sama sekali tidak memiliki kesan tentang ilmu pedang Wu Yue. Istana Dewa Perang benar-benar menguasai seni kaisar. Bagaimana bisa? Mereka tidak pernah membunuh seorang kaisar, dan jika mereka tidak menjadi seorang kaisar, bagaimana mereka bisa menciptakan teknik kaisar? Bahkan Ling Han sedikit terkejut. Dia pernah ke sarang Istana Dewa Perang, dan dia juga memasuki menara warisan. Namun, setelah memanjat menara, dia hanya mempelajari seni suci. Yang paling berharga adalah bayangan langkah, tetapi ketika datang ke seni kaisar sama sekali tidak ada. Mungkinkah ini kesempatan yang didapat Wu Yue sendiri? Seperti Ling Han, dia adalah murid dari Tanah Suci Sembilan Matahari, jadi tidak mungkin baginya untuk mempelajari seni kaisar, tetapi pada kenyataannya, dia tidak hanya mempelajari seni kaisar, tetapi juga memiliki kitab suci kaisar. Lupakan saja, dimanapun dia mempelajari seni kekaisaran, hancurkan saja. Ling Han mulai meningkatkan serangannya, dan di tengah pukulan, 16 aturan muncul. Wu Yue tidak lemah, dia bisa memainkan 14 aturan dalam satu pukulan, memang sedikit lebih lemah, tapi tidak mudah dikalahkan dengan satu pukulan. Masalahnya adalah bahwa mencapai 14 aturan dalam satu pukulan adalah kekuatan tempur pamungkas, dan tidak ada yang bisa mempertahankannya di bawah batas negara. Oleh karena itu, seringkali Wu Yue hanya dapat meledakkan 13 aturan, tidak mungkin, jiwa tidak dapat mencapai kondisi sempurna, jadi pasti akan ada fluktuasi. Tapi Ling Han berbeda, dia bisa memainkan 16 aturan dengan setiap pukulan, yang pasti cocok. Ini membuat semua orang mengertakkan gigi. Bagaimana bisa? Apakah jiwa Anda telah mencapai kesempurnaan? Mustahil. Oleh karena itu, hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah kekuatan tempur pamungkas Ling Han tidak melebihi 16 aturan, jadi dia selalu dapat mempertahankan kekuatan tempur semacam ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Jika dua aturan hilang, maka ada perbedaan kekuatan antara dua bintang. Pada tingkat pemimpin, perbedaan satu bintang hampir tidak dapat diatasi, apalagi dua bintang. Berubah menjadi lawan lain, Wu Yue masih bisa mengandalkan keterampilan kekaisaran dan penampilannya yang luar biasa untuk menutupi celah dalam kekuatan tempur antara dua bintang, tetapi bisakah dia menghadapi Ling Han? Permisi, di jalur seni bela dirinya sendiri, Ling Han telah melangkah terlalu jauh, bahkan Ding Su dan Si Yi mungkin tidak dapat dibandingkan dengannya. Berbicara tentang pengalaman bertempur, sial, berapa banyak pertempuran yang dialami Master of Yuan World dalam hidupnya. Tidak peduli seberapa keras Ren Wu Yue berjuang, dia selalu ditekan oleh Ling Han, dan tidak ada kemungkinan untuk kembali sama sekali. Sial, Wu Yue mendengus, matanya tajam, mengungkapkan roh jahat yang kuat. Dia meraung keras, bersenandung, pohon buah dao muncul dari lautan kesadaran,
Bergoyang di atas kepalanya, di atas buah dao, 6 pola emas memancarkan aura yang menakutkan. Hah! Semua tingkat pemimpin menemukan bahwa pohon buah dao miliknya muncul dari lautan kesadaran tak terkendali, dan juga bergoyang di atas kepalanya. Ini, apa yang terjadi? Orang ini seharusnya menguasai semacam kekuatan supernatural bawaan, yang dapat secara paksa menahan pohon buah dao lawan. Buah dao telah kehilangan perlindungan tubuh fisik. Setelah dibombardir, itu akan sangat mengerikan. Namun, kekuatan supernaturalnya adalah pedang bermata dua, dan bahkan pohon buah dao miliknya ditangkap. Tidak, seharusnya pohon buah dao miliknya memiliki kekuatan supernatural, jadi hanya bisa dikorbankan. Kaisar mereka semua berseru, kekuatan supernatural ini benar-benar menakutkan, jika mereka cocok, kemungkinan besar mereka akan tersingkir dari buah dao secara tiba-tiba, menyebabkan wilayah mereka anjlok. Jadi bagaimana jika ada jimat untuk kematian? Alam telah jatuh ke alam roh yang mengubah, tidak peduli berapa banyak nyawa yang ditambahkan, tidak cukup bagi pemimpin untuk membunuh. Lihat lawannya, mata seorang kaisar membelalak. Apa? Semua orang masih dikejutkan oleh kekuatan supernatural Wu Yue yang menakutkan, tetapi ketika mereka menoleh, mereka menemukan sesuatu yang bahkan lebih menakutkan. Ling Han hanya berdiri di sana dengan acuh tak acuh, di atas kepalanya tidak ada pohon buah dao. Sial, bukankah kamu level pemimpin? Kalau tidak, mengapa pohon buah dao Anda belum ditangkap? Soalnya, bahkan generasi emas di level pemimpin bintang 9 pun tidak bisa dihindari dan tidak bisa dikendalikan sama sekali, jadi kenapa kamu memilikinya? Ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan kekuatan, kan? Bagaimana mungkin? Wu Yue juga berseru, matanya membelalak, dan dia tidak bisa mempercayainya. Ini adalah kemampuan bawaannya, tidak ada gunanya bahkan jika alamnya lebih tinggi darinya, dan kekuatannya lebih kuat darinya, dia pasti bisa menangkap pohon buah dao. Dengan jurus ini, dia mengalahkan banyak orang yang awalnya lebih kuat darinya. Tapi kenapa tidak bisa bekerja di tempat Ling Han? Apakah Anda memiliki harta rahasia pada Anda? Ling Han tersenyum. Kenapa? Apakah ini aneh? Bagaimana mungkin kamu tidak terpengaruh olehku? Wu Yue sama sekali tidak bisa menerimanya, ini adalah kemampuan bawaannya. Ling Han mengangkat bahu. Karena kamu membuat permintaan yang begitu kuat, maka aku akan bekerja sama denganmu. Dia berinisiatif untuk melepaskan pohon buah daunnya, bergoyang di atas kepalanya. Nima, jika Ling Han tidak melepaskan pohon buah dao, tetapi terus melawan Wu Yue, bahkan jika Wu Yue tidak dapat menerimanya, dia tidak akan memiliki emosi negatif lainnya. Tapi sekarang berbeda, Ling Han mengambil inisiatif untuk melepaskan pohon buah dao, yang sangat mengasihani dia. Memikirkan dia, Wu Yue, yang telah membunuh banyak orang jenius di banyak era, kenapa dia masih dikasihani oleh orang lain di generasi ini? Ini benar-benar memalukan baginya, Madeki. Wu Yue sangat marah sehingga wajahnya berubah menjadi hijau, dan dengan raungan, pedang panjang itu menebas dengan liar. Ledakan, 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 keduanya bertarung sengit lagi. Apa yang disebut otoritas terobsesi, tetapi para pengamat jelas. Wu Yue bingung dengan amarahnya, tetapi semua orang di sekitarnya dapat melihat dengan jelas, dan semua orang mulai terengah-engah, dengan ekspresi seolah-olah mereka melihat hantu. Pada buah dao Ling Han, hanya ada 3 garis emas, dan garis emas ketiga jelas agak ringan, tidak sedalam 2 lainnya. Hierarki 9 bintang macam apa ini? Samsung, Samsung, Samsung. Ling Han, tanpa diduga, ya, pemimpin dari 3 bintang. Aku, bodoh amat. Jadi bagaimana dengan generasi emas? Mereka semua membuka mulut karena terkejut. Dengarkan omong kosong Wu Yue. Apa tingkat kultivasi di atas Anda? Buka mata guk-guk Anda lebar-lebar untuk melihat, apakah ini pemimpin bintang 9? Bisakah kamu menghitung? 1 2 3, 3 garis emas, ini adalah pemimpin bintang 3 standar, jangan katakan Anda bahkan tidak bisa mengetahui 1, 2, 3. Made, dia sebenarnya adalah pemimpin dari 3 bintang. Aku akan gila, ini adalah sebuah fantasi bahwa pemimpin dari 3 bintang masih sangat kuat. Yang pertama dalam sejarah, unik, tanda seru. Sebuah kalimat pujian juga sampai ke telinga Wu Yue, dia tidak memperhatikan pada awalnya, tetapi dia melupakannya setelah mendengarnya, di tengah pertempuran sengit, jika dia terganggu, itu akan mendekati kematian. Namun, saat diskusi penonton menjadi semakin intens, dia masih tidak bisa menahan diri untuk memasuki kepalanya. Dia terkejut. Wu Yue melihat ke arah atas kepala Ling Han, itu hanya masalah menyapu matanya. Kemudian, dia hampir jatuh dari langit karena terkejut. Samsung, benar-benar pemimpin Samsung. Untuk sesaat, Wu Yue tersipu. Dia berkata dengan percaya diri sebelumnya bahwa kultivasi Ling Han harus lebih tinggi darinya, tapi sekarang. Tampar di wajah. Itu sangat berat,
Itu membuatnya berharap ada celah di tanah untuk dia masuki. Tidak heran semua orang berdiskusi dengan sangat sengit, dan saya menjadi bahan tertawaan besar. Tidak bisa dikalahkan ya, pendekar mana yang tidak pernah terkalahkan seumur hidupnya belum lagi prajurit biasa, bahkan Kaisar Agung pun memiliki masa-masa ketika dia masih muda. Namun, kepercayaan dirinya terlalu memalukan. Wajah Hu Yue memerah, dan tatapan membunuh di matanya menjadi lebih ganas. Dia mengubah penghinaan seperti itu menjadi niat membunuh, selama Ling Han memenggal kepalanya, semuanya akan terselesaikan. Yah, pasti begitu. Tapi kekuatan tempurnya tidak sebaik Ling Han, dan bakat serta kemampuannya juga dinyatakan tidak valid, bagaimana dia bisa kembali. Hanya dengan mengaum seperti ini. Ling Han meraung panjang, kekuatan tempurnya dilepaskan sepenuhnya, dan setiap pukulan sangat menakutkan. Dia belum menggunakan energi destruktif, jika tidak, Wu Yue akan dipukuli sampai mati dalam hitungan menit. Namun, ini adalah kartu hall miliknya, dan sangat mudah untuk mengungkap identitasnya. Meskipun statusnya saat ini akan runtuh. Orang ini siapa itu? Aku hanya memikirkan satu orang. Aku juga. Ling Han. Semua orang berkata, selain Ling Han, siapa lagi yang bisa begitu mengerikan? Selain itu, berapa banyak jenius sesat seperti ini yang bisa ada di dunia, seperti Ding Su, Xi Yi, Wan Dao, Del, sebenarnya hanya ada segelintir dari mereka, dan tidak mungkin salah satu dari mereka melompat keluar dari yang tipis, udara. Mereka semua memandang Ling Han, dan kemudian mengingat apa yang dikatakan Ling Han sebelumnya. Sangat menyakitkan pasti dia, jika tidak, apakah ada orang kedua yang bisa begitu mempesona dan menjengkelkan pada saat yang sama. Orang suci telah mengkonfirmasi bahwa Ling Han sudah mati. Itu pasti orang suci yang terpesona. Orang suci bukanlah kebenaran, mereka pasti benar. Mata indah Chi Meng Han bersinar terang, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan rasa bisnis yang kuat. Ling Han belum mati. Ling Han belum mati. Ling Han belum mati. Wu Yue benar-benar dirugikan. Anda harus tahu bahwa Ling Han tidak hanya unggul dalam hal aturan, tetapi kualitas buah daunnya juga telah mencapai kualitas tertinggi di bawah tekanan energi abadi bintang 9. Ledakan, ledakan. Wu Yue sudah tidak berdaya, dia sama sekali bukan tandingan Ling Han. Aku mengaku kalah. Dia mengertakkan gigi, sedih, marah tapi tak berdaya. Oh, Ling Han mengangguk, tapi tinjunya masih meninju. Kamu, Wu Yue kaget dan marah, hei, kenapa kamu tidak mematuhi peraturan? Bajingan dari Istana Dewa Perang, bunuh setiap orang yang kamu lihat. Ling Han berkata dengan dingin. Ketika Anda dibunuh di God of War Palace, apakah Anda menyapa orang lain dan menjelaskan aturannya? Lalu mengapa Anda harus mematuhi aturan ketika Anda datang kepada saya? Wu Yue meraung marah, berbalik dan lari. Namun, ranahnya cukup bagus dan Anda masih ingin menyingkirkan Ling Han. Apakah menurut Anda klaim Feng Yitianxiang sebagai yang terbaik di dunia adalah nama yang sia-sia? Boom! Sayap api terbang ke udara, Ling Han mencegat, Wu Yue tidak bisa menyingkirkannya sama sekali. Sekarang, identitas Ling Han tidak diragukan lagi dikonfirmasi. Di Ziming segera membuka mulutnya dan berkata Ling Han, tidak ada perang yang diperbolehkan di tempat ini, diputuskan bersama oleh klan Kekaisaran Utama, beraninya kamu melanggarnya, untuk menjaga ketertiban, kaisar ini tidak punya pilihan selain untuk bunuh kamu di tempat. Kata di mulutnya. Dengan itu, dia segera bergerak dan meraih Ling Han. Dengan sapuan, bayangan tongkat lewat, dan seperti 10.000 bintang bertabrakan, itu sangat menakutkan. Di Ziming tidak berani menghadapinya secara langsung, jadi dia hanya bisa mengelak, dan serangan yang dia keluarkan secara alami memudar. Kakak Hou berdiri dengan bangga di udara, dengan tongkat besi di pundaknya, dan menggali telinganya dengan satu tangan ingin menggertak saudara laki-laki Lao Sun. Tanyakan dulu pada Lao Sun tentang tongkat di tangannya. Di Ziming menatap Brother Hou dengan dingin dengan ekspresi serius. Dia sekarang menjadi bintang 3 yang terhormat, dan dia tidak lebih lemah dari Brother Monkey sedikit pun, jadi dia tidak memiliki rasa takut sama sekali. Monkey, kamu telah berulang kali melindungi pengkhianat ini, tidakkah kamu tahu bahwa kamu sedang menggali kuburmu sendiri? Kakak Monkey mengaitkan jarinya dengan sikap yang sangat menghina. Berhenti bicara omong kosong, biarkan kudanya datang jika kamu ingin mengalahkanku. Di Ziming mendengus sambil menangis, dia membunuh saudara Monkey. Boom! Dia menyerang dengan telapak tangan, jelas dia tidak menggunakan senjata apapun, tapi cahaya dingin sepertinya membuka dunia. Saudara Hou tak kenal takut, dan mengayunkan tongkatnya untuk menemuinya. Ada banyak bayangan tongkat, dengan sedikit kekuatan suci. Di Ziming tidak punya pilihan selain menyerah. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa menahan pukulan Seng Liao, itu pasti akan menghancurkan jiwanya dan ketujuh jiwanya. Begitu pertempuran dimulai,
Di Ziming berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa senjata di tangan Brother Hou tidak hanya luar biasa, tetapi yang lebih penting, Brother Hou juga lebih baik daripada Di Ziming dalam penggunaan aturan. Kaisar seperti mereka dapat memainkan 10 aturan bintang 7 dengan satu pukulan, tetapi ini adalah batas negara, dan tidak mungkin untuk melakukannya setiap saat. Namun, dapat dilihat dengan jelas bahwa saudara Monkey telah memainkan 10 aturan bintang 7 lebih banyak dari Kaisar Ziming. Oleh karena itu, tidak normal bagi Di Ziming untuk dirugikan ketika senjatanya lebih rendah dan aturannya lebih rendah. Ini membuat Di Ziming tidak dapat diterima. Jelas ranahnya sama, kenapa dia masih tidak sebagus kakak Hou? Tentu saja, saudara Gou mengambil pil 9 Kaisar dan 10 daun sebelumnya, dan memperkuat basis kultivasinya dengan Ki Abadi Bintang 9, tetapi menurut Di Ziming, bahkan di klan Kaisar, Ki Abadi Bintang 9 adalah sesuatu yang dapat ditemui tetapi tidak dicari. Dia melakukannya, tetapi dia belum memoles fondasinya dengan sempurna. Oleh karena itu, kelemahan ini diperbesar saat menghadapi lawan dengan level yang sama. Boom, 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 penonton hanya melihat Brother Hou menyerang dengan liar, sedangkan Di Ziming tidak punya pilihan selain menangkis. Monkey, kenapa aku takut padamu? Di Ziming berteriak keras, dan dengan raungan panjang, dua berkas cahaya tiba-tiba keluar dari matanya, seolah-olah bisa menembus bahkan kehampaan. Ini adalah kemampuan bawaannya, Foy Tai, tidak hanya dapat melihat keberadaan yang tersembunyi di dalam kehampaan, tetapi juga memiliki tingkat kematian yang sangat besar. Saudara Hou mendengus dan menatap, dan menembakkan dua lampu emas. Ledakan. Ketika seberkas cahaya bertabrakan, penglihatan Di Ziming langsung hancur, sedangkan cahaya keemasan yang ditembakkan oleh Brother Hou sekuat bambu. Apa? Mulut Di Ziming bergerak, dan dia mengeluarkan seruan tanpa suara. Bakat dan kesaktiannya tidak sebaik kakak Monkey. Ambil tongkat lagi dari cucuku. Teriak kakak Hou, mengendarai batang besi dan menghancurkannya, dengan kekuatan besar. Ledakan. Dengan satu pukulan, Di Ziming dikirim terbang, berdarah di sekujur tubuhnya. Pukulan ini, dia tidak punya pilihan selain menerimanya dengan keras, dan segera dipukuli oleh kekuatan material suci, sehingga ibunya bahkan tidak mengenalinya. Brother Hou hendak memanfaatkan kemenangan untuk mengejar dan menghadapi lawan ini, namun melihat Di Zitian melangkah keluar dan menyerangnya. Dengan cara ini, Di Ziming mendapat kesempatan untuk bernafas, dan setelah sedikit pulih, dia bergabung dengan Di Zitian untuk melawan Brother Hou. Kedua kaisar terkuat telah mencapai 3 bintang, jadi kekuatan kerjasama mereka telah melampaui kekuatan Monkey Brother. Namun, mereka tidak bisa tetap pada kondisi terkuat sepanjang waktu, dan kekuatan tempur mereka berfluktuasi. Sebaliknya, Brother Hou dapat mempertahankan kekuatan tempurnya pada 70% dari puncaknya. Dengan cara ini, bahkan jika Brother Hou tidak bisa menang, dia tidak akan ketinggalan angin. Semua tahu menghela nafas, sungguh, era anak-anak kaisar dan generasi emas telah berlalu. Sekarang, menghitung Tian Jiao, seharusnya ada Ling Han, Yang Yihuan, Ding Su, Brother Hou dan lainnya. Saudara Hou bertarung melawan dua tuan besar, di sisi lain, Ling Han menekannya dengan paksa, dan Wu Yue tidak bisa bertahan lagi. Bang bang bang, Ling Han menyimpan langkah besar, meledakkan 20 aturan dengan satu pukulan, yang benar-benar melebihi batas toleransi Wu Yue, dan dengan satu pukulan, dia akan tercabik-cabik. Namun, daging dan darahnya ditata ulang, dan dia pulih seketika. Jimat kematian. Ling Han terkejut, mungkinkah Istana Dewa Perang benar-benar mendapatkan warisan dari seorang Kaisar Agung? Jika tidak, dikatakan bahwa tanpa tentara Kaisar, dikatakan tidak mungkin membuat jimat kematian, yang melibatkan aturan tertinggi. Wu Yue mendapatkan kembali hidupnya, dan bahkan tidak berani mengatakan kata-kata kasar, dia dengan cepat merobek kekosongan dan ingin melarikan diri. Namun, Ling Han merentangkan sayap Phoenix-nya dan Tianxiang telah menyusul, dan ketika dia meninju lagi, energi destruktif sudah mendidih di tinjunya. Sempurna. Tiba-tiba, langit dan bumi memucat, dan kehampaan bergetar. Ling Han sendiri kaget, apa yang terjadi? Ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya setelah mendapatkan rencana penghancuran roh, dan dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan memicu penglihatan seperti itu. Segera setelah dia mengembangkan energi destruktif penuh, dunia menjadi waspada, guntur dan hukuman dijatuhkan, dan lapisan belenggu dipasang pada buah daunnya, yang sejauh ini belum diangkat, ini juga membuatnya ragu, dan dia tidak pernah menggunakan energi destruktif lagi. Ini benar-benar tidak perlu. Tapi sekarang, untuk melompati jimat kematian, dia secara tidak sadar menggunakan energi destruktif, yang sebenarnya menyebabkan dunia menjadi pucat. Bukankah ini tidak sesuai dengan langit dan bumi? Ledakan. Energi destruktif ditembakkan, berubah menjadi streamer, dan mengenai Wu Yue. Kecepatan sinar cahaya ini tak terlukiskan,
seolah-olah sudah mengenainya begitu ditembakkan. Wu Yue tidak punya waktu untuk menghindar dan menangkis sama sekali, karena dia telah melawan Ling Han begitu lama, dan dia secara alami mengetahui kekuatan tempur Ling Han dengan sangat baik. Tidak mungkin baginya untuk mengharapkan kecepatan serangan Ling Han akan mencapai seperti itu, tingkat tinggi secara tiba-tiba. Bang! Energi destruktif melonjak, Wu Yue kehilangan separuh tubuhnya dan jatuh langsung dari langit. Benih terkuat Istana Dewa Perang jatuh seperti ini. Ini membuat murid-murid Kaisar sedikit menyusut, mereka dapat yakin bahwa jimat kematian Wu Yue tidak akan pernah bisa digunakan hanya sekali, tetapi nyatanya, dia memang terbunuh oleh pukulan Ling Han. Energi yang menakutkan itu apakah itu memiliki kemampuan yang bahkan Dea Talisman tidak dapat berpengaruh. Ini menakutkan, dan itu berarti di masa depan melawan Ling Han, tidak akan ada kesempatan untuk melakukannya lagi. Ling Han, kamu benar-benar tidak mati. Ding Su dan yang lainnya menggelengkan kepala, lega dan emosional, bahkan orang suci itu tidak bisa membunuhnya, orang ini benar-benar mengerikan. Ling Han, Qi Menghan bergegas mendekat. Sebelum Ling Han bertarung, dia tidak bisa mengganggunya, tapi sekarang, kekhawatirannya, depresinya, dan keterkejutannya meledak dalam sekejap. Ling Han tersenyum dan memeluk Qi Menghan ke dalam pelukannya, ini adalah pertama kalinya dia mengakui hubungannya dengan Qi Menghan di depan umum. Jika ini membuat orang menebak apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, dia pasti akan marah. Itu adalah seorang kaisar, dan seorang kaisar yang sebanding dengan generasi emas, bisa melihat Anda adalah berkah yang telah Anda kembangkan dalam 8 kehidupan, tetapi Anda masih mendorong dan mengudara. Sayangnya, saya diberi makan segenggam makanan guk-guk. Putra-putra kaisar dan Taois semuanya ingin memotong Ling Han. Sangat menjijikkan bagi bunga peri yang tiada taranya untuk dipetik oleh Ling Han begitu saja. Hati Ling Han tergerak, dan dia mengirimkan transmisi suara ke indera spiritual Brother Hou seorang bijak akan segera tiba, kita harus mundur. Kakak Hou mengangguk, dan dengan lambaian batang besi, kedua kaisar terpaksa mundur, lalu mereka melebarkan sayap Phoenix mereka dan dengan cepat mendarat di samping Ling Han. Dia merobek ruang, dan segera pergi dengan Ling Han. Sebelum memasuki kehampaan, Ling Han tersenyum pada Qi Menghan, mengatakan bahwa akan ada waktu yang lama, menungguku di klan Kekaisaran Donglin. Qi Menghan juga mengangguk, tatapannya tegas. Saat Ling Han dan Brother Hou menghilang, gelombang prestise suci merasuki, dan ruang itu terkoyak, dan seorang lelaki tua berpakaian hijau keluar. Orang bijak Gui Shui dari klan Kekaisaran Siwei. Dia merasakannya, dan tanpa diingatkan oleh orang lain, dia segera menjangkau ke tempat di mana saudara Monkey telah membuka ruang mau lari. Boom! Tangannya yang besar langsung menghancurkan ruang dan menyelidiki kehampaan. Namun, setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening dan menarik tangannya yang besar, hanya untuk menemukan bahwa setengahnya hilang. Mendesis. Ketika semua orang melihatnya, hati mereka bergetar. Serangan orang suci itu diblokir kembali. Orang bijak dari Gui Shui menyingkirkan potret dharmanya, hanya untuk melihat sedikit darah di tangan kirinya. Ini membuat semua orang merasa lebih berdebar, orang suci itu benar-benar terluka. Ya Tuhan, Ling Han dan saudara Hou sebenarnya memiliki kemampuan untuk melukai orang suci, meski hanya luka ringan. Mereka benar-benar tidak dapat mengetahuinya, bahkan jika Brother Hou menentang langit, tetapi bagaimanapun juga, dia hanya seorang bintang 3 yang terhormat, dan dia berada 108.000 mil jauhnya dari tingkat suci, bagaimana dia bisa terluka orang suci? Itu hanya sebuah mimpi. Jika orang-orang ini tahu bahwa Ling Han memiliki giok energi di tangannya, dan pukulan yang meledak setara dengan ledakan bintang besar, itu tidak akan terlalu aneh. Ling Han tahu bahwa orang bijak akan mengejarnya, jadi dia meninggalkan 3 batu giok energi terlebih dahulu, akibatnya, orang bijak Gui Shui melancarkan pengejaran, dan segera meledakkan ketiga batu giok tersebut, membentuk ledakan mengerikan di kehampaan. Kekuatan ledakan dari 3 bintang besar, dan ledakan itu terkonsentrasi pada satu titik, bahkan orang suci itu pun akan mengerutkan kening. Benar saja, ini menghentikan orang bijak Gui Shui. Apa? Ling Han belum mati. Wajah Gui Shui Sein tiba-tiba menjadi sangat dingin, dan dia tidak bisa tidak memikirkan Bai Li Chuan, Bai Li Yangping, dan lainnya yang dibom dan dibunuh di keluarganya. Di antaranya adalah sosok kakak Monkey, dan pemimpin misterius lainnya pasti Ling Han. Sial, sial, orang suci Gui Shui sangat marah, tetapi apa yang bisa dilakukan, Ling Han dan saudara Monkey telah menghilang, bahkan jika dia adalah orang suci, dia tidak maha kuasa. Selain itu, kematian Ling Han dikonfirmasi oleh orang suci, bukan hanya satu. Kali ini, orang suci itu juga membuat besar yang jelek dan memalukan. Tetapi pada saat yang sama, dia juga merasa tidak dapat dipercaya. Dia juga ada di sana pada saat itu, jadi dia sangat yakin bahwa ketika orang bijak Li Huo bergerak, Ling Han tidak pernah membuka ruang untuk melarikan diri.
Bagaimana Anda bertahan ditabrak oleh orang suci? Orang bijak Gui Shui memeras otak, tapi dia tidak bisa memahaminya. Ling Han dan Brother Hou terus melintasi kehampaan setelah mencapai level pemimpin. Kekuatan Ling Han untuk menahan tekanan kehampaan secara alami meningkat berkali-kali lipat, bahkan jika dia melakukan perjalanan terus-menerus selama beberapa bulan, dia tidak akan takut. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk kembali ke persinggahan sementara mereka. Ratu dan yang lainnya maju untuk menyambut mereka, dan perpisahan ini berlangsung hampir setahun. Ling Han tersenyum, panen kali ini sangat besar, jumlah energi abadi yang didapatnya sangat mencengangkan. Ini adalah upaya bersama dari semua klan kekaisaran untuk memobilisasi sumber daya seluruh Xingyu, yang secara alami luar biasa. Sementara Ling Han senang, dia juga sedikit tertekan. Kepribadiannya runtuh terlalu cepat. Soalnya, dia berpura-pura mati dan berpura-pura mati, tapi dia berdandan saat pertama kali muncul, sangat sederhana. Apakah dia seburuk itu dalam berakting? Ling Han merenung, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Terlepas dari hal-hal ini, karena dia telah memperoleh begitu banyak energi abadi, dia harus mengambil kesempatan untuk meningkatkan kultivasinya dengan gila-gilaan. Ling Han terus menyempurnakan alkimia, menyempurnakan kembali energi abadi yang dia dapatkan, menaikkannya ke tingkat yang lebih tinggi. Butuh 2 tahun 7 bulan, tetapi semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakan alkimia, semakin banyak yang dia peroleh. Kemudian, dia dan saudara Monkey mulai meningkatkan penggunaan narkoba mereka. 4 bintang, 5 bintang, 6 bintang. Ling Han mengangkat 3 ranah kecil dalam satu tarikan napas, yang membuatnya merasa sedikit berpasir basis kultivasi yang meroket ini bukanlah hal yang baik, jadi kita harus berhati-hati dengan fondasi yang lemah, dan jangan kehilangan ranah kapanpun, atau tinggal di belakang. Apa gejala sisa? Oleh karena itu, setelah mencapai Master Sekte Bintang 6, meskipun masih ada beberapa 9 kaisar kecil dan pil 10 daun yang belum disempurnakan, Ling Han berniat untuk santai dan menstabilkan wilayahnya terlebih dahulu. Di sisi lain, kemajuan Brother Hou sedikit lebih kecil, dia telah melangkah ke bintang 4 yang terhormat. Tidak mungkin, semakin tinggi ranahnya, semakin banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan satu tingkat, tidak mudah untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi, hal ini karena Ling Han memberikan lebih banyak sumber daya pada saudara Monkey. Hei, bagaimana dengan Old Hei dan yang lainnya? Ling Han keluar dan menemukan bahwa guk-guk hitam besar, naga hijau kecil, dan babi mesum tidak terlihat. Ketika dia kembali sebelumnya, dia tidak melihat ketiga penipu ini, tetapi dia tidak mengingatnya. Sudah hampir 3 tahun sejak alkimia dan retret, tetapi ketiga orang itu masih menghilang, yang membuatnya penasaran, tetapi juga sedikit kekhawatiran kecil. Tidak lama setelah kamu pergi ke Yahexing, mereka bertiga juga melarikan diri, mengatakan bahwa mereka juga akan berpartisipasi dalam pelelangan, dan kemudian tidak ada berita, kata Ratu. Hah? Ling Han kaget, ketiga skamer ini juga pergi ke Yahexing tapi saya tidak melihatnya. Apalagi pelelangan sudah lama berakhir, dan sudah 3 tahun, jadi selambat apapun mereka harus kembali. Tidak akan terjadi apa-apa, kan? Tapi lautan bintang sangat luas, bagaimana kita bisa menemukan 3 orang saja? Ling Han memutuskan untuk menunggu, dan jika dia tidak melihat ketiga orang ini kembali selama 1 tahun lagi, dia akan pergi ke Yahexing untuk jalan-jalan. Dia terus menyimpulkan jalan seni bela dirinya, dan saat kultivasinya meningkat, dia mengambil beberapa langkah tegas lagi. Saudara Hou juga membuat kemajuan yang memuaskan dan berhasil merintis jalannya sendiri. Melawan garis keturunan Kaisar Suci, dia memasuki Tao melalui pertempuran, dan saudara Hou sangat berperang, jadi dia dengan mudah keluar dari jalannya sendiri. Namun, Brother Hou hanya menyentuh ujung sekecil apapun sekarang, jadi dia mulai mundur, dia harus berpegang pada langkah ini, jika tidak, kemungkinan besar jalan menuju seni bela diri akan runtuh. Setelah 1 tahun, Ling Han hampir menstabilkan wilayahnya. Dia memakan sisa Little Nine Emperors dan 10 Leaf Pills, tetapi jumlahnya terlalu kecil untuk mendukungnya naik ke level berikutnya. Di dalam tubuh, pesawat yang tak terhitung jumlahnya dipelihara oleh energi abadi, dan semuanya sangat kuat dan penuh vitalitas, jumlah makhluk hidup yang memulai jalan kultivasi lebih dari 10 kali lipat, dan jumlah orang kuat seperti Raja Peri juga meningkat beberapa kali. Namun, Tianzun adalah ambang batas, dan sangat sedikit orang yang dapat melewatinya, dan mereka hampir tidak terpengaruh. Ling Han menggelengkan kepalanya, dia memutuskan untuk mencari guk-guk hitam besar dan yang lainnya. 1 tahun lagi dan masih belum ada berita. Ling Han berangkat, kali ini dia berjalan sendirian, kecepatannya sedikit lebih lambat, tapi dia bisa menggunakan susunan teleportasi terus-menerus, dan kecepatannya masih sangat cepat. Dia datang ke Yahexing, dan setelah berbalik beberapa kali, dia sama sekali tidak mendapatkan petunjuk dari guk-guk hitam besar itu. Dalam keputusasaan,
dia harus kembali. Namun, begitu dia kembali, dia mendapat kabar bahwa guk-guk hitam besar dan yang lainnya benar-benar mengirimkan sinyal bahaya. Guk-guk hitam besar dan yang lainnya menghubungi melalui jaringan bintang, tapi tentu saja orang yang mereka hubungi bukanlah Ling Han yang sudah lama berhenti menggunakan jaringan bintang, melainkan Ji Wuming. Sebelum Ling Han kembali ke Tian Haiqing, dia memberi beberapa orang konektor jaringan bintang, guk-guk hitam besar dan yang lainnya juga menambahkan akun beberapa orang, untuk berjaga-jaga. Sekarang, ini sangat berguna. Ling Han memeriksa pesan yang ditinggalkan oleh guk-guk hitam besar dan yang lainnya, itu adalah bahasa, terputus-putus, menunjukkan bahwa sinyalnya tidak bagus. Xiao Hanzi kita terjebak serigala. Kata-katanya tidak jelas, tapi untungnya, koordinat langit berbintang masih bisa terdengar. Hanya ada satu. Ling Han terkejut, guk-guk hitam besar dan yang lainnya terjebak oleh sekawanan serigala. Mengantuk selama 3 atau 4 tahun. Tanpa ragu, dia segera berangkat dan pergi sesuai dengan koordinat langit berbintang. Butuh 2 bulan dan dia dekat dengan koordinat ini, tapi dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Karena teleportasi ke bintang itu dinonaktifkan. Mengapa? Ling Han bertanya kepada orang-orang mengapa, dan mengetahui bahwa sejak 4 tahun lalu, semua orang yang berteleportasi ke tubuh bintang itu telah menghilang. Anda tidak dapat melihat orang saat Anda lahir, dan Anda tidak dapat melihat mayat saat Anda meninggal. Akibatnya, semua transmisi ke bintang itu dimatikan. Hei, guk-guk hitam besar dan yang lainnya menghilang tiba-tiba setelah diteleportasi ke sini. Namun, bintang segel dingin di depan bukanlah bintang kematian atau jedi, sehingga tidak dapat diinjak. Sebenarnya ada tempat yang tenang dan tenang, tetapi susunan teleportasi tidak dapat digunakan, jika tidak, sesuatu akan terjadi. Beberapa yang mulia telah mencoba merobek kekosongan untuk mencapai bintang segel dingin, apa hasilnya? Dia segera melarikan diri dari kehampaan, mengatakan bahwa ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan di dalamnya, dan dia tidak berani bergerak maju, takut akan terjadi sesuatu yang serius. Dengan berlalunya waktu, Han Fengxing menjadi semakin terkenal, dan sekarang banyak pasukan datang untuk memeriksa, ingin mengetahui alasannya. Ling Han juga tidak menggunakan susunan teleportasi, tetapi terbang secara fisik, menuju Han Fengxing. Sayap Phoenix terbentang, dan dia menginjak garis biasa di langit berbintang dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya 7 hari kemudian, dia datang ke langit di atas Han Fengxing. Terlihat di langit berbintang, bintang ini berwarna putih secara keseluruhan, seolah tertutup salju, sehingga dinamakan Cold Shell. Namun, Han Fengxing sama sekali tidak dingin, tetapi sebagian besar daratannya berpasir putih, sehingga terlihat putih. Ling Han menurunkan sosoknya, kesadaran spiritualnya berkibar, dan segera mulai berkomunikasi dengan urat bumi. Kekuatan spiritualnya saat ini telah meningkat lagi, dan telah mencapai kondisi sempurna, jadi seharusnya tidak terlalu mudah untuk berkomunikasi dengan urat bumi. Untuk sesaat, pembuluh darah Han Fengxing tampak seperti perpanjangan dari tubuhnya. Ling Han menjelajahi planet ini, siapa yang kuat, dan level apa, semua jenis informasi langsung tercermin di lautan kesadarannya. Setelah beberapa saat, dia menunjukkan keraguan. Bintang ini sangat normal, dan sangat biasa. Dia pergi untuk bertanya, dan tentu saja, level martial Dao di planet ini tidak tinggi, dan orang terkuat hanyalah Raja Sejati Hualing. Ingin mencari tahu alasannya. Namun, selama kehampaan tidak terkoyak, semuanya normal di sini, dan tidak bisa lebih biasa. Ling Han tinggal selama sebulan, tetapi tidak menemukan apapun. Apa yang harus dilakukan? Dia memutuskan untuk mengambil risiko dan berinisiatif untuk berteleportasi untuk melihat apakah dia akan diteleportasi ke guk-guk hitam besar dan lainnya. Karena guk-guk hitam besar dan yang lainnya masih dapat mengirimkan sinyal, yang menunjukkan bahwa mereka aman untuk sementara, itu seharusnya bukan jadi. Lakukan saja. Ling Han merobek ruang itu, dan melangkah masuk tanpa ragu. Segera, dia merasakan gaya tarik yang kuat, menariknya ke kiri. Jika dia kabur sekarang, Ling Han masih bisa keluar, tapi dia masuk ke dalam kehampaan hanya untuk menemukan guk-guk hitam besar dan yang lainnya, tentu saja tidak mungkin melakukan sebaliknya. Dia membiarkan alam mengambil jalannya, membiarkan kekuatan ini menariknya, dan berakselerasi dalam kehampaan, semakin cepat dan semakin cepat. Itu sangat cepat sehingga Ling Han bahkan tidak bisa melihat benda-benda di sekitarnya dengan jelas. Namun, tidak ada apapun di kehampaan selain aliran energi yang bergejolak, dan tidak ada bedanya apakah Anda dapat melihatnya dengan jelas atau tidak. Tidak butuh waktu lama bagi Ling Han untuk merasakan kekuatan lain datang, menyebabkan dia jatuh dari kehampaan. Hei, di mana ini? Ling Han melihat bahwa dia berada di langit berbintang, tempat ini tampak hampa, dan dia tidak bisa melihat bintang di kejauhan. Namun, di sini tidak gelap,
karena dia menginjak nebula, dan nebula ini memancarkan cahaya lembut. Sungguh aneh mengapa nebula memiliki rasa realitas yang begitu kental, persis seperti bumi. Tentu saja, tidak mungkin ada urat bumi di nebula. Ling Han merasakannya, lalu menggelengkan kepalanya dengan sedih. Jika itu masalahnya, dia seharusnya bisa pergi dengan mudah. Bagaimana dengan guk-guk hitam besar itu? Kenapa kamu terjebak? Ling Han melihat ke depan, ada lapisan kabut di nebula, yang menghalangi penglihatan dan kesadarannya, sehingga dia hanya bisa mendeteksi area kecil di dekatnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menuju ke kedalaman nebula. Dia datang untuk menemukan guk-guk hitam besar dan yang lainnya, jadi bagaimana dia bisa menyerah saat ini? Berjalan dan berjalan, Ling Han telah menembus ke dalam kabut, dan sulit membedakan antara depan, belakang, kiri, dan kanan. Bahkan jika itu adalah Ling Han, dia harus segera mengakui bahwa dia telah tersesat. Ini mencengangkan, dia berada di level seorang pemimpin, dan dia akan tersesat. Ling Han ingin terbang ke langit, tapi dia melompat setinggi 1000 kaki, lalu jatuh dengan keras, jadi dia tidak bisa terbang. Banyak aturan yang hilang di sini, jadi tidak mungkin untuk terbang, gumam Ling Han. Alih-alih panik, dia terus berjalan. Kabut berubah menjadi lautan, dan setelah beberapa saat, dia benar-benar menemukan daratan, yang tampak seperti pulau terpencil di lautan kabut. Tidak besar, titik terpanjang hanya Liksu, dan titik tersempit hanya sekitar 10 kaki. Ling Han menginjaknya dan mencari dengan hati-hati, tetapi tidak menemukan apapun. Dia hendak pergi, tetapi dia mendengar serangkaian langkah kaki, dan kemudian melihat 3 orang bergegas ke pulau itu dengan panik. Ketiganya adalah seorang lelaki tua, dan kemudian 2 lelaki muda, seorang lelaki dan seorang perempuan. Mereka semua terluka, pakaian mereka sedikit rusak, dan ada noda darah di tubuh mereka, seolah-olah sedang diburu. Ketika mereka melihat seseorang berdiri di sini, mereka bertiga jelas terkejut, tetapi segera mengabaikan Ling Han dan bergegas menuju pusat pulau. Ling Han melihat ke belakang mereka bertiga, hanya untuk melihat banyak bayangan gelap bergoyang tidak jelas. Serigala. Bayangan hitam ini segera menunjukkan bentuk aslinya, dan ternyata adalah sekelompok serigala putih. Benarkah ada serigala? Memikirkan berita dari guk-guk hitam besar, Ling Han berkata dia terjebak dan sekawanan serigala, dan sekarang benar-benar ada sekawanan serigala. Sekilas, dia melihat ada total 19 serigala putih, yang semuanya berada di level Real Self Realm. Tentu saja, ini bukan di matanya, tetapi ketiga lelaki tua itu tidak dapat melakukannya, bahkan lelaki tua terkuat pun hanya dalam keadaan diri sejati yang sama. Ketiga lelaki tua itu tidak peduli dengan Ling Han, dan buru-buru berlari menuju pusat pulau, berusaha menjauh dari serigala-serigala ini sebanyak mungkin. Pria muda itu melirik Ling Han dan tidak berbicara, tetapi ketika wanita itu melewati Ling Han, dia dengan ramah mengingatkannya bersembunyi di dalam, terlalu berbahaya di sini. Ling Han tersenyum dan mengikuti mereka bertiga. Hei, 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 serigala putih itu baru saja menginjakan kaki di tepi pulau, seolah-olah mereka memiliki keraguan tentang tanah itu, tetapi mereka tidak berhenti di situ, tetapi segera melancarkan serangan, mengenai sinar cahaya. Untungnya, meskipun serigala putih ini berada pada level sebenarnya, karena jaraknya yang jauh, lelaki tua itu memiliki kesempatan untuk bertarung dengan tenang. Apalagi ketika mereka sampai di tengah pulau, itu tampak seperti benteng alami, balok cahaya diblokir dari udara tipis. Ling Han sangat penasaran, apa yang terjadi di sini. Nak, cepatlah dan berterima kasihlah pada kakek buyutku. Pria muda itu berkata kepada Ling Han dengan ekspresi bangga di wajahnya. Jika dia berdiri di sini, bahkan jika dia keluar dari bahaya, itu juga memungkinkannya untuk pulih, dan dia bisa mengurus hal-hal lain. Ling Han terkekeh, dan mengangguk kepada lelaki tua itu. Terima kasih, lelaki tua. Lelaki tua itu memandang Ling Han dengan sedikit keraguan di matanya, karena dia benar-benar tidak bisa melihat melalui kultivasi Ling Han. Tapi Ling Han masih sangat muda, bisakah dia masih mengungguli dia dalam kekuatan? Seharusnya pemuda ini telah mempraktikkan semacam keterampilan ajaib, sehingga dia tidak bisa melihat melalui kultivasinya, pasti begitu. Memikirkan hal ini, dia secara alami menunjukkan sedikit kesombongan. Ini benar-benar aku, sangat kuat, oke. Sebaliknya, wanita itu sangat baik, dan berkata nama saya Ning Yufen, ini kakak laki-laki saya, Ning Haidong, dan kakek buyut saya Ning Bian, putra ini, Anda memanggilnya apa? Ling Han berpikir. Untuk beberapa saat, dan menyebutkan nama aslinya. Namun, tidak satu pun dari 3 orang di Ningbian yang menunjukkan keterkejutan, seolah-olah mereka belum pernah mendengar nama Ling Han. Ini juga normal, ada terlalu banyak orang dengan nama dan nama keluarga yang sama di dunia, mereka tidak akan mengaitkan Ling Han ini dengan Bi Ling Han yang terkenal di dunia sama sekali. Mundur selangkah,
Pada level mereka, kemungkinan besar mereka sama sekali tidak memahami catatan Ling Han, jadi tidak ada alasan untuk terkejut. Dalam pandangan mereka, Ling Han hanyalah pemuda biasa. Kapan Tuan Ling diseret ke sini? Ning Yufen bertanya, dan kemudian berinisiatif untuk mengatakan, kami bertiga awalnya ingin pergi ke Bintang Taihao, tetapi kami hanya perlu berteleportasi 2 kali, tetapi kami menemukan kekosongan yang kacau di sini. Aliran, itu benar-benar jatuh di sini. Apakah ini aliran turbulen dalam kehampaan? Ling Han tidak berpikir begitu, tetapi dia tidak mengatakannya, tetapi berkata beberapa teman saya telah menghilang di sini, jadi saya akan datang dan melihatnya. Ning Haidong langsung tertawa terbahak-bahak, sementara masih menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh penghinaan. Bukan, dia bahkan tidak memiliki beberapa atau 2 pound, namun dia berani datang ke sini atas inisiatifnya sendiri. Saya belum pernah melihat orang sebodoh itu. Tapi hati Ning Yufen tergerak jadi, Tuan Ling sudah lama tidak ke sini. Ya, Ling Han mengangguk. Ning Yufen segera menunjukkan kegembiraan kalau begitu, orang-orang di luar seharusnya sudah tahu keanehan di sini. Benar, bagus, kalau begitu kita akan diselamatkan. Dia bertepuk tangan. Reaksi Ning Haidong jauh lebih lambat, dan butuh beberapa saat sebelum dia tersenyum dengan begitu banyak orang yang memperhatikan, itu pasti akan menarik orang-orang kuat. Ketika saatnya tiba untuk menerobos tempat aneh ini, kita akan bisa keluar dari masalah. Saya merasakan betapa mengerikannya tempat ini, tetapi beberapa serigala putih sangat membencinya. Ling Han melirik pemuda itu, dan merasa bahwa mereka bertiga lebih beruntung. Menurut Anda, kultivasi seperti apa guk-guk hitam besar itu dan yang lainnya? Semuanya adalah tuan sejati Hualing. Tetapi mereka juga menyebut serigala, jelas berpikir bahwa serigala itu mengerikan dan mengancam mereka. Oleh karena itu, pasti ada serigala di level roh dan bahkan level pemimpin di sini. Hei, apa ekspresimu? Mata Ning Haidong menunjuk, dan dia mendeteksi senyum Ling Han, seolah-olah dia sedang menertawakannya. Saudaraku, semua orang berada di perahu yang sama melalui tebal dan tipis, jangan saling bunuh. Ning Yufen dengan cepat membujuk. Ning Haidong cukup patuh pada adik perempuan ini, dia mendengus pada Ling Han dan berhenti berbicara. Secara alami, Ling Han tidak akan mengambil peran sekecil itu, dia hanya ingin tahu, jelas ada serigala yang merajalela di sini, tapi mengapa ada pulau yang bisa menghindari bahaya? Apakah itu buatan manusia? Dengan detak jantung, dia mulai menggali tanah. Hei, apa yang kamu lakukan? Ning Bian bertiga terkejut, terutama Ning Haidong, yang melompat dan menunjuk ke arah Ling Han dengan marah. Ling Han tersenyum. Jika kita bisa mencari tahu mengapa serigala tidak berani menginjakan kaki di sini, mungkin kita bisa sampai di sini tanpa hambatan. Ketiga. Ning Bian tercengang saat mendengar ini, ya, ini alasan yang sangat sederhana, mengapa tidak mereka memikirkannya. Biasanya, mereka mencari jalan keluar di sini, kabur saat bertemu serigala, dan mencari pulau untuk bersembunyi. Tapi kenapa? Mereka tidak memikirkan apa yang mungkin ada di pulau itu, hal inilah yang membuat serigala takut, jadi selama mereka menggalinya, tidakkah mereka bisa mengusir serigala itu? Jadi, Ning Haidong segera mulai menggali, jika ada harta karun seperti itu, jangan sampai jatuh ke tangan Ling Han. Mereka menggali tanah, tetapi setelah menggali hampir 100 kaki, mereka tetap tidak menemukan apapun. Ning Haidong adalah orang pertama yang menyerah, dia mendengus, dan berkata, tempat ini aneh, tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Jika kamu bisa mendapatkan harta dengan menggali tanah dan menakuti serigala, itu terlalu sederhana. Ling Han tidak peduli, tapi terus menggali. Begitu dia bertekad untuk melakukan sesuatu, dia biasanya menerobos tembok selatan dan tidak menoleh ke belakang. 200 kaki, 300 kaki, 400 kaki. Ning Bian dan Ning Yufen juga berhenti, dan hanya Ling Han yang masih menggali. Setelah menggali 500 kaki lagi, Ling Han tiba-tiba merasakan aura yang menakutkan, yang sangat ganas, dan melompat keluar dari tanah. Dia menyingkir tepat waktu, tetapi masih memotong salah satu sudut pakaiannya. Meski jaraknya masih dekat dan tidak melukai tubuhnya, kulitnya masih terasa panas dan nyeri. Apa yang terkubur di bawahnya? Ling Han tidak berani menggali lebih jauh, jika aura ini pecah secara menyeluruh, maka dia pasti akan mendapat masalah. Dalam benaknya, pasti ada orang yang kuat di sini, atau senjata yang menakutkan, yang membuat nafas yang keluar menjadi sangat menakutkan. Dia berpikir sejenak dan kembali ke atas. Ini dapat menyebabkan bencana yang fatal baginya, jadi tentu saja tidak dapat dilanjutkan. Melihat Ling Han kembali dengan tangan kosong, Ning Haidong hanya bisa mencibir. Apa yang menjadi pusat perhatian, sekarang jadi malukan. Ling Han melihat sekeliling, dan serigala di sekitarnya tidak bubar. Dia memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi,
tetapi untuk melanjutkan. Bisakah sekumpulan serigala di alam dapat menghentikannya? Ling Han berjalan maju dengan langkah besar. Hei, apa kau gila? Tiga Ning Yufen terkejut, mereka belum pernah melihat orang seperti itu, yang berinisiatif untuk mati. Mungkinkah dia diejek oleh Ning Haidong, yang membangkitkan kesombongan pemuda itu? Tuan Ling, jangan marah. Ning Yufen mengingatkan. Ling Han hanya tersenyum, dia dan ketiga orang ini baru saja bertemu secara kebetulan, dan dia tidak memiliki kewajiban untuk membantu mereka mengatasi kesulitan. Dia memiliki misinya, dia harus menemukan guk-guk hitam besar terlebih dahulu, dan kemudian memikirkan hal-hal lain. Ning Yufen ingin mengusir mereka, tetapi melihat bahwa serigala putih telah melancarkan serangan, dan ditarik kembali oleh Ning Bian. Huff, orang seperti ini yang tidak tahu apa yang baik atau buruk, biarkan dia menjaga dirinya sendiri, kata Ning Haidong dingin. Sebelum kata-kata itu jatuh, serangan serigala putih telah mengenai Ling Han. Namun, adegan berikutnya mengejutkan Yongbyon bertiga hingga kulit kepala mereka mati rasa. Ling Han tidak terluka. Bagaimana bisa? Mereka semua membuka mulut lebar-lebar, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Ling Han berjalan dengan langkah besar, dan dia telah mencapai tepi pulau. Dia melirik dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu tidak pergi? Serigala putih ini sepertinya merasakan nafas Ling Han, dan semuanya membiarkan keluar suara rendah Huo melolong, tetapi tampaknya ada unsur arogansi dalam darah mereka. Mereka tahu bahwa Ling Han tidak mudah diprovokasi, tetapi mereka tetap tidak mundur setengah langkah, hanya menggaruk cakar mereka, terlihat sangat mania. Kesempatan diberikan kepadamu, tidak heran aku. Ling Han menggelengkan kepalanya. Tanpa kebencian atau permusuhan, dia tidak keberatan memberi kesempatan kepada orang lain, bahkan jika itu adalah binatang buas. Tetapi jika dia keras kepala, maka dia tidak akan menjadi ibu mertua, dan dia akan berhati lembut. Dengan lambaian tangan Ling Han, aturan berubah menjadi cahaya pedang, dan dengan satu pukulan pedang, seluruh klan serigala terpotong di pinggang dan langsung musnah. Aku, bodoh amat. Ketiga Ning Bian benar-benar terdiam, kekuatan macam apa ini? Luar biasa. Ling Han tidak memberikan tiga keluarga Ning kesempatan untuk menebus kesalahan, jadi dia membuka gerakannya dan pergi dengan cepat. Dia tidak peduli sama sekali. Ketiga Ning Bian tentu saja memukuli dada dan menghentakkan kaki, menyesali tanpa henti. Ini adalah pria muda dan kuat, jika dia bisa berjalan bersamanya, mungkin dia bisa menemukan jalan keluarnya. Huff, pura-pura agresif. Ning Haidong berbisik. Anda jelas sangat kuat, tetapi Anda masih ingin bersembunyi dengan mereka, bagaimana jika Anda tidak berpura-pura memaksa? Pak, kepalanya langsung ditampar, itu dari Ning Bian, lelaki tua itu sangat marah. Ning Yufen berkata pelan, saudaraku, hanya untuk sikapmu barusan, jika itu adalah orang lain, kamu pasti sudah membunuhmu sejak lama, kan Tuan Ling ini sangat murah hati, kamu harus berterima kasih. Ning Haidong masih ingin berbicara kasar, tapi memikirkan jarak antara kedua belah pihak sebesar langit dan bumi, apa gunanya kata-kata kerasnya. Ling Han berjalan-jalan, belum lagi hanya serigala di tingkat diri yang sebenarnya, bahkan serigala di tingkat yang terhormat dia juga agak yakin untuk mengendalikan mereka. Mengapa? Dia memiliki tanduk Kaisar Agung, yang memiliki efek mengejutkan pada serigala, dan bahkan Kaisar tidak dapat menolaknya. Oleh karena itu, dia yakin bahwa semua serigala yang terhormat akan mengibaskan ekornya di kakinya. Memikirkan adegan ini, dia masih memiliki beberapa harapan. Setelah berjalan beberapa saat, dia menemukan pulau lain, tetapi dia masih tidak memiliki arah sedikit pun. Bahkan jika dia telah menempuh jalan, dia tidak dapat membentuk peta di lautan kesadaran. Itu sepertinya ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan yang mempengaruhinya, membuatnya dia tak tertahankan. Tidak lama kemudian, serigala datang lagi. Itu masih putih, tapi jauh lebih lemah, dan hanya menghasilkan level tripod. Ling Han tidak bergerak sama sekali, membunuh sekawanan serigala pada level ini tidak akan bisa mempertajam kekuatan tempur mereka. Dia lewat secara langsung, dan sayap Phoenix menyebar, bahkan kelas terhormat tidak bisa menyusulnya, paling banyak mereka akan dibagi rata dengannya. Di mana guk-guk hitam besar? Ling Han berjalan dan berjalan, tapi dia tidak tahu arah sama sekali, dia hanya bisa berjalan secara acak. Beberapa hari kemudian, dia benar-benar bertemu lagi dengan ketiga orang di Yongbyon. Ketiganya tidak beruntung diburu oleh serigala lagi, tapi kali ini keberuntungan mereka terlalu buruk, serigala berada di tingkat alam transformasi spiritual, mereka bahkan tidak bisa bersembunyi, mereka hanya bisa dibunuh seketika. Namun, mereka sangat beruntung bisa bertemu Ling Han saat ini. Ling Han tidak ragu-ragu, hanya melambaikan tangannya, dan semua serigala musnah. Ini membuat ketiga Ning Bian semakin terkejut dengan kekuatan Ling Han selama sisa hidup mereka setelah bencana.
Sangat buruk. Itu hanya satu gerakan, dan itu membunuh lebih dari selusin binatang di tingkat alam spiritual dalam hitungan detik. Ini sangat kuat sehingga tidak masuk akal. Bagaimana Anda berkultivasi di usia yang begitu muda? Terima kasih. Ning Yufen tidak punya waktu untuk mengatakan sepatah kata pun sebelum Ling Han terbang. Tempat ini terlalu besar, dan orang-orang benar-benar kehilangan arah, sangat sulit menemukan guk-guk hitam besar dan yang lainnya. Tapi sesulit apapun itu, tidakkah kau ingin menemukannya? Lao Hei dan yang lainnya tidak memiliki tanduk kaisar, jika mereka bertemu dengan kawanan serigala tingkat pemimpin dan tidak ada pulau untuk berlindung, maka situasi mereka akan sulit untuk dikatakan. Satu-satunya hal yang meyakinkan Ling Han adalah bahwa ketiga orang ini semuanya telah membudidayakan Phoenix Wings dan Tianxiang, dan kecepatan mereka sebanding dengan prajurit dan binatang yang satu tingkat lebih tinggi dari diri mereka sendiri, jadi ini akan sangat meningkatkan kemampuan bertahan hidup mereka. Pastikan untuk bertahan sampai dia tiba. Setelah berkeliaran selama beberapa hari lagi, Ling Han akhirnya bertemu dengan gerombolan serigala tingkat pemimpin. Tidak banyak, hanya ada 7 kepala, tapi itu setara dengan 7 pemimpin yang merajalela bersama, yang cukup menakutkan. Sebaliknya, Ling Han menjadi tertarik, dan mengangkat tinjunya untuk menemuinya. Namun, dia terlalu kecewa, 7 serigala ganas itu tidak cukup baginya, dan dia memusnahkan mereka semua dengan 3 pukulan dan 2 tendangan. Sangat lemah. Tidak, dia terlalu kuat. Ling Han menghela nafas dan terus bergerak maju. Ini adalah labirin super, yang jelas dapat diakses ke segala arah, tetapi tidak mungkin untuk keluar bagaimanapun caranya. 3 hari lagi berlalu, dan Ling Han tiba-tiba merasakan aura yang kuat mendekat. Ini adalah binatang tingkat terhormat. Ling Han segera gemetar di dalam hatinya, dan melihat ke kanan, sebuah bayangan muncul di kabut, dan kemudian perlahan menjadi jelas, memperlihatkan serigala putih dengan tinggi bahu sekitar 3 kaki. Tingkat terhormat. Namun, Ling Han tidak gugup, jadi bagaimana dengan kelas yang mulia? Selama dia melebarkan sayap Phoenix-nya dan terbang ke langit, binatang kelas yang mulia hanya bisa mengikuti di belakangnya untuk makan kentut. Hanya ada satu, tetapi, bukankah satu binatang besar dari tingkat yang terhormat sudah cukup? Binatang buas ini menatap Ling Han, lalu perlahan membuka mulutnya, memperlihatkan gigi raksasanya seperti pedang peri. Ling Han tersenyum guk-guk, duduklah. Serigala ganas itu sangat marah. Meskipun itu adalah binatang buas, ia bisa menjadi terhormat. Tentu saja, ia masih memiliki beberapa kebijaksanaan. Ia dapat sepenuhnya memahami penghinaan dan ejekan Ling Han, membuat rasanya martabat ditantang. Oleh karena itu, ia segera mengayunkan cakarnya, dan menamparkan ke arah Ling Han. Ling Han menjentikkan kakinya, mengelak dengan cepat, lalu mengeluarkan tanduk kaisar dan meniupnya dengan kuat. Kekuatan pikirannya tiba-tiba anjlok, tetapi riak diam juga menyebar. Cakar yang ditembakkan oleh binatang buas itu membeku di udara, lalu ditarik kembali. Ia bergegas ke kaki Ling Han, dan menggosokkan kepalanya ke kaki Ling Han. Boom! Kekuatan tingkat terhormat bergetar. Jika berubah ke tingkat pemimpin, itu pasti akan langsung dihancurkan oleh genit dari binatang buas ini. Namun, fisik Ling Han begitu kuat sehingga dia secara paksa mendukungnya. Tapi, itu benar-benar sedikit menyakitkan. 4520